Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Muktabar dari kelas 04 TPLP 022. Sesuai dengan aspek penilaian yang telah diberikan oleh Bapak terkait proyek UTS ini, saya akan mencoba menjelaskan hasil laporan praktikum jaringan komputer saya dari pertemuan awal sampai di pekan UTS ini, yaitu dari pertemuan 7 sampai dengan pertemuan 1. Dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Sebelumnya saya mohon maaf untuk kekurangan baik dari segi audio maupun videonya karena keterbatasan device yang saya punya. Saya langsung mulai dari pertemuan 1. Pertemuan 1 ini kalau tidak salah adalah tentang tabel IP. Ada beberapa tabel IP yang kosong dan ada beberapa tabel IP yang sudah terisi. Kira-kira laporan saya seperti ini. Dan di sini ada sedikit penjelasan tentang IP public dan private. IP private ini digunakan dengan bebas tetapi tidak dikenal pada jaringan internet global. Karena itu bisa diperuntukkan pada jaringan tertutup yang tidak terhubung ke internet, misalnya jaringan komputer ATM. Lalu saya lanjut ke laporan pertemuan 2. Laporan pertemuan 2 ini kalau saya tidak salah mengenai pengkabelan. Pengkabelan di sini ada 2 jenis kabel yang ditugaskan oleh Bapak untuk saya buat. Yang pertama ada kabel strike dan yang kedua ada kabel cross. Untuk kabel strike di sini adalah kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Dan setahu saya yang membedakan antara kabel strike dengan kabel cross adalah kabel strike memiliki ujung yang sama, sementara kabel cross memiliki masing-masing ujung yang berbeda. Kegunaan kabel strike yaitu menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan switch ke router, menghubungkan hub ke router. Intinya, menghubungkan device yang berbeda. Ini biasanya menggunakan kabel strike. Di sini ada langkah-langkah membuat kabel strike. Urutan warna pada kabel strike yaitu ujung 1 dan ujung 2, oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Langkah yang pertama, kumpas bagian ujung kabel UTP kira-kira 2 cm. Yang kedua, buka pilihan kabel, kemudian luruskan dan urutkan warna sesuai standar. Selanjutnya, setelah urutan sesuai standar, potong dan ratakan ujung kabel dengan tang krimping. Lalu yang keempat dan yang terakhir, masukkan kabel yang lurus dan sejajar ke dalam konektor RJ45 dan pastikan semua posisinya sudah benar. Lalu penjelasan tentang kabel cross. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kabel cross memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan 2 device yang sama. Biasanya, kegunaan kabel cross menghubungkan 2 komputer secara langsung, menghubungkan 2 buah switch, menghubungkan 2 buah hub, menghubungkan switch dengan hub, menghubungkan komputer dengan router. Langkah-langkah membuat kabel cross. Di sini kabel cross memiliki 2 ujung yang berbeda. Di ujung yang pertama ada orange putih, orange, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Dan ujung kabel kedua ada hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih oranye, coklat putih coklat. Untuk cara pembuatannya kurang lebih sama dengan kabel strike. Lalu untuk membuat kabel cross, perbedaannya hanya terletak pada urutan dari kedua ujung kabel.
Langkah terakhir dari membuat kabel strike dan cross, yakni mengecek kabel dengan LAN tester. Caranya masukkan ujung kabel atau konektor RJ45 ke masing-masing port yang tersedia pada LAN tester. Pastikan semua lampu LED menyala sesuai dengan kabel yang dibuat. Kira-kira seperti itu penjelasan saya tentang laporan di pertemuan kedua ini. Lalu untuk pertemuan ketiga, kalau tidak salah ini tentang membuat dua kasus topologi jaringan menggunakan Cisco. Di sini kasus yang pertama dari laporan saya adalah media transmisi yang digunakan pada kasus satu ini berjenis kabel UTP dan bertipe strike. Jaringan strike mampu untuk menghubungkan antara perangkat atau media perpindahan koneksi menjadi kelebihan yang paling mendasar dari jaringan strike. Dalam kasus satu ini saya menggunakan network device dan end device seperti server, switch, dan 3 PC. Fungsi switch ada di tengah adalah sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer demi dapat melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat tujuan. Topologi yang digunakan dalam kasus satu ini adalah topologi star. Topologi star adalah sebuah topologi yang menghubungkan beberapa node menggunakan satu network device dalam sebuah jaringan. Kelemahan yang sering terjadi pada topologi star ini, apabila terjadi kerusakan pada network device, maka akan mempengaruhi semua alur transmisi data dan sumber daya. Namun jika direalisasikannya, kelebihan dari topologi star adalah lebih hemat biaya untuk kabel jaringan dan kegalauan pengiriman paket atau data pada satu rute tidak mempengaruhi rute lain. Lalu untuk kasus 2 ini menggunakan media transmisi yaitu kabel UTP berjenis strike dan kabel cross. Kemampuan jaringan strike yang mampu menghubungkan antara sebuah perangkat atau media perpindahan koneksi menjadi kelebihan yang paling mendasar dari jaringan strike. Sedangkan kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Ini merupakan kebalikan dari kabel strike. Dalam kasus 2 ini menggunakan beberapa network device dan end device seperti 5 buah switch, 2960, 24TT, ini adalah jenisnya, dan beberapa PC PT. Untuk topologi pada kasus 2 menggunakan topologi ring. Topologi ini untuk menghubungkan antara komputer menggunakan rute yang membentuk lingkaran seperti cincin. Tiap node dalam rute ini biasanya memiliki repeater atau meneruskan data. Kelebihan dari ring ini lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dan biaya pemasangan yang relatif murah. Dan kelemahannya sendiri yaitu kendala yang lebih sulit untuk diidentifikasi. Lalu saya lanjut ke laporan pertemuan keempat. Di sini adalah membuat simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini langkah-langkah ada sebuah langkah-langkah. Yang pertama, konfigurasi router. Ini adalah routernya. Dan ini adalah konfigurasinya menggunakan CLI. Lalu yang kedua ada main switch. Ini main switchnya kalau saya tidak salah. Dan ini adalah konfigurasinya. Lalu di sini ada testing di laptop 5. Laptop 5 ini ada di lantai 1 kalau simulasinya. Dan ini adalah hasil dari tes ping dari laptop. Kira-kira seperti itu.
Saya akan lanjut ke laporan pada pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini, kalau saya tidak salah, ini adalah laporan hasil menginstal Linux di VirtualBox, lebih tepatnya Ubuntu. Di sini ada langkah-langkahnya. Ini adalah pemberian nama, memilih OS dan versinya. Di sini versi Ubuntunya 64 bit sesuai dengan apa yang diperintahkan. Lalu memilih memori dasar dan juga prosesor. Lalu membuat memori, membuat penyimpanan atau virtual hard disk. Ini adalah mengatur jaringan. Ya. Lalu melampirkan file ISO. Ini adalah test pingnya. Lalu ini adalah remote SSH. Kira-kira seperti itu isi dari laporan pertemuan kelima. Saya akan lanjut ke laporan keenam. Ini adalah membuat web server, web server dengan Linux. Di sini ada penjelasannya. Lalu di bawahnya ada langkah-langkahnya. Menggunakan Apache, MariaDB, PHPMyAdmin, Webmin, Certbot di Ubuntu. Lalu di bagian bawah, kalau tidak salah, ada kesimpulan. Saya akan bacakan kesimpulannya, bahwa membuat server di Ubuntu menggunakan Apache, MariaDB, dan perangkat lunak lainnya cukup mudah dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas. Setiap software memiliki fungsinya masing-masing dalam menjalankan sebuah aplikasi web secara efektif. Apache sebagai web server, MariaDB sebagai database, PHP sebagai scripting server side, PHPMyAdmin sebagai software pengelola database, Webmin sebagai software untuk mengelola server melalui antar muka web, dan Certbot sebagai software untuk menjaga keamanan website dengan memastikan komunikasi antara server dan browser secara aman melalui protokol HTTPS. Dengan demikian, web server yang baik dapat menjalankan aplikasi web dengan cepat, aman, dan efisien. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada proyek UTS yang telah Bapak tugaskan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan baik dari segi audio, video maupun tutur kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.